Saya persilakan untuk Ibu Stefienka membuka kita di dalam doa. Silakan Bu. Baik, makasih Pak Ben. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Nanti sebelum kita memulaikan ibadah kita minta pertolongan daripada Tuhan lewat doa kita. Satukan hati kita berdoa. Kami membawa syukur kami kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Hingga kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga kami boleh lagi dipersekutukan lewat pelayanan ibadah, menara doa, New Life Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau boleh beri dalam kehidupan kami. Karena kami rindu untuk Tuhan menyatakan syukur kami lewat ibadah, mempersembahkan korban pujian dan penyembahan, bahkan mempersembahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mohon Engkau sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Ampuni kami, layakan kami Tuhan untuk boleh menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa biar senantiasa hadirat Tuhan, urapan Tuhan, memenuhi kehidupan kami semua yang mengikuti ibadah lewat Zoom Menara Doa New Life Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih khusus para hamba-hamba-Mu yang akan melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan, baik sebagai MC, sebagai worship leader, terlebih khusus Tuhan hamba kebenaran firman-Mu, para pendoa, pembaca deklarasi, semua yang terlibat di dalam. Ya Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang berasal daripada-Mu, hikmat yang dari sorga tercurah dalam kehidupan mereka, hingga dalam pelayanan mereka bukan karena kuatan gagah, namun oleh karena urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang tampil di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan setiap gadget yang kami pakai, baik HP, laptop Tuhan, bahkan jaringan-jaringan yang kami butuhkan Tuhan untuk kelancaran pelayanan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau proteksi Bapa, biar semuanya Tuhan kami boleh menikmati pelayanan yang Tuhan lancar, tidak ada gangguan-gangguan, halangan yang akan Tuhan menghalangi kelancaran pelayanan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tidak mengizinkan ada kekuatan kuasa lain yang akan mengganggu Tuhan ibadah kami, baik Tuhan secara pribadi di tempat kami masing-masing, bahkan lewat Tuhan jaringan yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan dan hancurkan segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan kami, mendakwa, mengintimidasi kehidupan kami, bahkan mencoba menghalangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih seluas-luasnya Roh Kudus yang berkarya di dalam pelayanan ibadah, hingga kami akan menikmati akan hadirat Tuhan yang memulihkan, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan buka ibadah kami pada pagi hari ini di Menara Doa New Life dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Stefi, dan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Magdalena untuk bawa kita dalam pujian penyembahan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Menara Doa New Life. Mari pagi hari ini kita fokuskan dalam kita pujian dan penyembahan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah, meninggikan Dia, memuji Dia, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, Yesus, ini hati kami Bapa. Kami hendak memuji dan menyembah nama Tuhan. Inilah kami semua Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Hallelujah.
hati kami Yesus. Haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Kudus-kuduslah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ini hati kami Bapa. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Amin. Haleluya Yesus. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta
Bapa, urapilah kami ya Yesus, ajaib nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Allah tetap mengasihi kami Tuhan. Ini hati kami ya Bapa, kasih-Mu tercurah bagi kami. Kasih-Mu begitu besar buat kami semua Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, haleluya Bapa. Kudus nama Tuhan. Amin. Kasih-Mu tetap ada bagi kami semua Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Amin. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Yes, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku ya Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya.
sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, amin, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Amin. Kasih Yesus, kasih Tuhan yang selalu menyertai kita di saat kita dalam menghadapi masalah, di saat kita dalam menghadapi problema, di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan ada bersama kita. Amin. Bapak Ibu, mari lepaskan hati kita, bersukacita, panggil Bapa, Aba. Dia Allah kita, Dia Bapa kita, Dia yang selalu mendampingi kita, kesukaran apapun, masalah apapun yang kita hadapi. Panggil Bapa kita, yaitu Bapa yang di surga, Aba Bapa. Haleluya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yesus sudah mengasihi kita semua, Yesus mengampuni kita semua, Yesus melepaskan semua beban-beban yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Banyak kasih dalam bagiku, Yesus ku cintakan. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, dan Kau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranmu, semuanya kasih-Kau bagiku, Yesus ku cintakan. Haleluya. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa,
Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta, amin. Yesus ku cinta Kau. Dialah tahu pikiran kita, Dia tahu segala akal pikiran apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan untuk kehendak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun yang masalah yang kita hadapi, sakit penyakit yang berat apapun yang kita hadapi, bila kita berseru panggil Yesus, bila kita berseru memanggil Abba Bapa, Dia menolong, Dia menjawab, Dia tahu keperluan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita rindu hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Dia tahu, Dia mengerti, Dia peduli, Dia pahami. Katakan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini problemaku, Tuhan, ini masalahku, Tuhan, ini kebutuhanku, Tuhan, ini sakitku. Tuhan, kami berseru kepadamu, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ini hati kami, Bapa. Haleluya Yesus. Engkau saja yang suci Tuhan. Engkau saja Allah yang layak dipuji. Yes, amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya dalam pujiannya kami persembahkan kiranya menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Magdalena. Biarlah pujian penyembahan kita pagi hari ini sungguh-sungguh bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kita menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk di dalam deklarasi iman pemenang. Nanti Ibu Salomina akan memimpin kita di dalam pembacaan deklarasi di pagi hari ini. Di HP aja lah. Susah nanya ini. Tapi lucu. Pindah ke gini, kamu pindah ke sini. Kelihatan. Salah. Kelihatan. Cepat ditunggu. Deklarasi iman pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. Kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. Dengan hati kami percaya, dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk melunturkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam bumi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua bagaimana kami. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Kristus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus, yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kami. Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab kami adalah orang-orang lebih dari pemenang.
Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Salo. Dan Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat visi misi yang sudah Tuhan taruh bagi kita di Menara Doa New Life. Dan nanti doa syafaat dipimpin langsung oleh Ibu Stevi NK. Kami persilakan. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, kita naikkan doa kita. Hira nama hata kana karana makasih karana makaturi dibidisai. Irna lama sekarang lama kata kaya rada basikara dalabai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhanlah yang kami sembah. Engkaulah Tuhan kami yang besar, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Kami benar-benar merasakan akan kasih kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah yang ada Tuhan di Menara Doa New Life, di mana dalam pujian dan penyembahan telah kami naikkan kepada Tuhan, dan kami merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan melawat kehidupan kami. Kami benar-benar menikmati akan lawatan kasih kuasa Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ada urapan Tuhan yang mengalir hingga memberikan kami sukacita, damai sejahtera, bahkan memberikan kami kekuatan, semangat, gairah di dalam melayani akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan menyatukan hati kami, menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, menguduskan kehidupan hamba-Mu. Biarlah senantiasa urapan hikmat roh doa mengalir secara penuh atas kehidupan hamba-Mu, hingga hamba dapat melepaskan doa-doa kami Tuhan di Menara Doa New Life di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada kekuatan musuh yang akan menghalangi setiap doa-doa yang kami naikkan, karena semuanya kami taklukkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa lawatan Tuhan terus terjadi atas bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Oh Tuhan, kami rindu melihat karya Tuhan. Api Tuhan melawat akan bangsa Indonesia. Oh Tuhan, dari setiap penduduk yang ada, 270 juta penduduk yang ada di bangsa Indonesia, biar senantiasa dilawat oleh Tuhan, hingga kami akan melihat ada terobosan, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Oh, api kemuliaan Tuhan tercurah atas Indonesia, hingga setiap mereka akan diselamatkan, setiap mereka akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kaum Kedar Nebayot akan dibawa, akan dipersembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oraya nama kasih kedede. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan akan hal ini Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami akan melihat ada perbedaan Tuhan. Oh Tuhan, di mana ketika kami sebagai umat-umat Tuhan terus menyerukan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia, maka kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa yang akan terus Engkau kerjakan Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terus Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau jaga dan lindungi Tuhan Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi terus dengan kuasa darah Yesus. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, hingga tidak ada kekuatan-kekuatan musuh yang akan menyerang akan bangsa kami, baik itu lewat ancaman terorisme, bahkan ancaman bencana alam Tuhan, baik itu gempa bumi, gelombang tsunami, gunung meletus Tuhan, oh banjir, tanah longsor, oh bahkan oh Tuhan kelaparan, semuanya Tuhan diluputkan di tengah-tengah bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Meterai darah anak domba Allah terjadi atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami melepaskan berkat atas Indonesia, biar Indonesia akan terus menikmati akan kekayaan-kekayaan yang daripadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang ada di bangsa kami diberkati, terjadi pelipat gandaan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia luput dari segala Tuhan resesi ekonomi. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau berkati Tuhan. Oh ribidi kata kaya rada baik pemerintah yang ada di bangsa kami. Oh Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau terus memakai akan setiap mereka yang telah Engkau percayakan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Demikian juga para pembantu tugas yang ada, Menteri Kabinet, kami taruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang telah dipercayakan dalam kehidupan mereka, mereka akan dapat laksanakan dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan hikmat
hikmat, kebijaksanaan, kearifan, bahkan terlebih roh takut akan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, program-program pemerintah yang Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus, hingga semuanya akan terwujud di tengah-tengah bangsa Indonesia. Akan ada peningkatan, baik pembangunan yang ada Tuhan di Tuhan pusat sampai di daerah, bahkan sampai di pelosok-pelosok yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian mereka yang bertugas Tuhan sebagai legislatif Tuhan. Oh Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang dipercayakan dalam tugas Tuhan, duduk dalam kursi Tuhan yudikatif. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan apapun yang telah dipercayakan dalam kehidupan mereka. Biarlah senantiasa mereka, oh Tuhan, ada di dalam tuntunan Tuhan. Mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Hingga tugas-tugas mereka akan mereka kerjakan Tuhan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah senantiasa Engkau yang akan terus melindungi kehidupan mereka. Bahkan memberikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam mereka melaksanakan tugas. Oh Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, ada penyertaan kasih kuasa Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka. Kami mengangkat doa untuk Tuhan, tim, oh Tuhan, oh Sidibidi kata kaya adalah baik, pasukan yang menjaga keamanan, ketertiban bangsa Indonesia, oh Tuhan, baik yang ada Tuhan sebagai TNI yang bertugas di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, demikian juga Polri yang ada Tuhan. Kami taruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai kehidupan mereka dalam tugas-tugas untuk menjaga akan keamanan yang ada di bangsa Indonesia. Biarlah senantiasa melalui pengawalan mereka, oh Tuhan, bangsa Indonesia akan ada di dalam perlindungan. Oh Tuhan, bangsa kami akan terus ada dalam keadaan aman, kondusif Tuhan, hingga kami akan bebas untuk beraktivitas, kami akan bebas untuk berkarya, oh Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa untuk setiap tugas yang telah ditaruhkan, oh tim khusus yang ada Tuhan dalam pasukan keamanan, mereka yang bertugas untuk membongkar segala Tuhan, Tuhan, tempat-tempat Tuhan para teroris, bahkan dari setiap Tuhan kelompok-kelompok radikal, bahkan Tuhan kelompok khilafah yang bertujuan hanya untuk menghancurkan, yang hanya untuk memecah belah akan Tuhan bangsa kami, bahkan yang akan Tuhan bertujuan untuk mengubah akan dasar negara bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bersihkan Tuhan atas bangsa Indonesia, pakai setiap mereka yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini Tuhan, hingga bangsa ini akan benar-benar Tuhan bersih dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami menaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah kesehatan bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus berdaulat atas Indonesia, hingga tidak ada lagi Tuhan hal-hal yang akan Tuhan terjadi di tengah bangsa Indonesia yang akan menciptakan ketakutan, keresahan, kekhawatiran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena pandemi COVID yang ada Tuhan, kami berdoa kuasa Tuhan yang senantiasa termeterai atas Indonesia, hingga Indonesia benar-benar akan dipulihkan Tuhan dari COVID ini. Tuhan berkati Tuhan setiap upaya pemerintah untuk melaksanakan Tuhan tugas dalam Tuhan menghentikan akan pandemi ini ya Bapa. Tuhan berkati demikian masyarakat yang ada, biarlah senantiasa masyarakat ada kesadaran untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan lebih dikatakan ya adalah baik apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang ada. Terima kasih Bapak, kami perkatakan Indonesia sehat Tuhan, Indonesia bersih dari COVID yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian yang ada di bangsa Indonesia kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati dari setiap sektor perekonomian yang ada di bangsa Indonesia. Biar senantiasa kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan. Indonesia Tuhan terjadi pembalikan keadaan, tidak ada kemiskinan, kemelaratan, namun kami akan melihat ada Tuhan, Tuhan kirim dikatakan keberkatan Tuhan, ada Tuhan kesejahteraan, bahkan kemakmuran, hingga Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Terima kasih, kami percaya Tuhan sementara bekerja bagi bangsa Indonesia. Oh Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang selalu Tuhan memperhatikan bangsa Indonesia. Demikian untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, lewat pelayanan terlebih khusus, lewat visi dan misi yang ada di Menara Doa New Life Tuhan. Oh Rabakata Kayara nama sekena hatu purayana labasai, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang telah Engkau taruhkan Tuhan lewat project Tuhan, oh Rabakata di Menara Doa New Life Tuhan, lewat Tuhan pelayanan Lumbung Yusuf Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan bekerja, Engkau yang akan memberkati dan mengirimkan berkat
berkat-berkat, hingga setiap berkat yang ada Tuhan, Kau boleh Tuhan dipakai untuk menopang akan pelayanan bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, bahkan para misionaris yang sementara melayani akan pekerjaan Tuhan di ladang misi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang adalah punya kekayaan baik di bumi dan di sorga. Engkau limpahkan dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan adalah Allah yang menyertai akan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa pelayanan yang ada Tuhan lewat Menara Doa New Life. Biar senantiasa Engkau terus pakai Tuhan. Engkau bekerja dengan caramu Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ketika Engkau memulaikan maka tidak Engkau akan terus memberkati sampai pada selesai. Dan ketika Engkau yang mengangkat maka tidak ada yang dapat menurunkan. Ketika Engkau yang membuka maka tidak ada yang dapat menutup. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, terlebih khusus Engkau yang telah mempercayakan kehidupan hamba-Mu, Bapak Tuhan Hari Sakaria Tuhan. Sikarada Bakataka, kalau saat ini dia berada Tuhan di Sydney, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas, terus memperhatikan kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati Tuhan apa yang telah Engkau taruhkan di dalam kehidupannya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau senantiasa yang terus bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan, ada urapan Tuhan, ada hikmat yang dari surga, roh keperkasaan, roh yang luar biasa, roh hikmat dan pengertian Engkau terus taruhkan di dalam kehidupannya, di dalam memimpin akan Menara Doa New Life. Bahkan kami semua pasukan-pasukan yang sudah terhubung dalam pelayanan ini, Tuhan Engkau berikan kami hati sebagai hamba yang mau tunduk taat dan setia mengerjakan akan pekerjaan-Mu. Kami tidak mencari kepopularitasan Tuhan, tetapi kami hanya mau mengerjakan apa yang Kau percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, serangan setan iblis, Tuhan, dia tidak diam, namun kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kami kuasa yang besar, hingga segala kekuatan musuh yang coba menyerang kehidupan kami patahkan dan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi bagi kehidupan kami semua yang ada di Menara Doa New Life di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan saat ini kami siap untuk menikmati akan sajian kebenaran firman-Mu, mana surgawi yang akan memberikan kami kekuatan, yang akan menyegarkan kami, yang akan memulihkan kami dan memberkati kehidupan kami. Diberkatilah hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan urapan yang spesial. Tuhan, dipenuhi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa yang daripada-Mu. Hikmat marifat dicurahkan atas kehidupan hamba-Mu, hingga hamba-Mu dapat mengajar, menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu kepada kami semua yang hadir Tuhan dalam ibadah di ruang Zoom Menara Doa New Life. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati, kami dikuatkan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Magdalena sebelum kita mendengar firman Tuhan.
Pak Benyamin. Ya, Ini siapa? sekarang firman Tuhan ya. Iya, silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menghimpun kami di dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bekerja dengan ajaibnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Baik kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kepada kami semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi kami semuanya. Tuhan menambahi, mengurangi seluruh persiapan hamba-Mu. Kiranya Tuhan boleh tambahkan apa yang harus hamba sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar serta melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus adalah Allah yang 100%. Nah, saudara, memang di dalam pribadi Kristus sendiri ini, kita boleh katakan adalah unik, saudara ya. Karena di dalam diri Kristus ini, dia adalah satu pribadi, tapi dua natur atau dua hakikat di dalam satu pribadi Kristus. Ada dua natur atau dua hakikat. Hakikat ilahi atau hakikat Allah dan hakikat manusia. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, yaitu kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya sudah sampaikan firman Tuhan tentang Yesus adalah manusia yang 100%. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus adalah Allah yang 100%. Saudara, jadi Alkitab dengan sangat jelas, saudara ya, menyatakan bahwa Yesus memiliki dua natur, ya, Allah dan manusia dalam satu pribadi. Kedua natur atau kedua hakikat Tuhan Yesus itu telah menyatu di dalam satu pribadi Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya khotbah ini untuk bahan pekabaran Injil bagi orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Nah, saya yakin, saya percaya di dalam ruang Zoom meeting pada pagi hari ini sudah adalah anak Tuhan, sudah adalah orang percaya pada Kristus, ya. Tapi pada gilirannya kita akan memberitakan, mengabarkan Injil Kristus, Injil keselamatan kepada orang yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, baik itu kenalan, teman, sahabat kita yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaknya kita juga ambil bagian di dalam melaksanakan misi agung dari Tuhan, yaitu melaksanakan pekabaran Injil. Nah, saudara, bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah yang 100% itu sangat banyak sekali, saudara ya, tapi saya akan batasi karena waktu, saudara ya. Nah, saudaraku, yang pertama Yesus disebut anak Allah. Sebutan anak Allah harus diartikan menurut pengertian orang di sana pada zaman itu, saudaraku ya. Bukan menurut pengertian kita, bukan menurut pengertian orang di sini pada zaman sekarang. Saudara, sebutan anak Allah bagi Yesus berarti bahwa ia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus, ya. Karena kita percaya bahwa di dalam Allah Tritunggal, di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Di dalam pribadi yang kedua, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya, ya, saudara.
Jadi sebutan anak Allah bagi Yesus berarti bahwa ia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Tidak berkurang, tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Sama, saudaraku. Itu berarti bahwa Yesus adalah Allah, pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 dikatakan seperti ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, saudara, kita bandingkan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-33, saudaraku ya, yang berbunyi, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, kita bandingkan lagi dengan Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Saudara, orang yang tidak percaya kebenaran firman Tuhan, ya, saudara, menganggap bahwa kata-kata itu adalah tidak benar, saudara ya. Pada waktu orang Yahudi menanggapi firman Tuhan. Nah, saudara, semua orang Yahudi tahu dan mengerti makna dari pengakuan Yesus, sehingga Yesus sebagai anak Allah. Dan karena itu orang Yahudi menganggapnya menghujat Allah. Dan orang Yahudi berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Saudara, bagian yang berikutnya, kitab suci secara eksplisit, ya, secara jelas, secara terang-terangan, mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, jelas sekali bahwa kata firman ini menunjuk kepada pribadi oknum yang kedua, yaitu pribadi Kristus Yesus. Ya, saudara. Jadi, di dalam Alkitab kita ada 4 ayat yang menunjukkan bahwa firman F besar, ya. Firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi yang sudah saya baca, Yohanes 1 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan Wahyu 19 ayat 13, berarti ya. Nah, di sana menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri sebagai firman F besar, gitu ya. Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, saudara, NIV menerjemahkan Yesus Kristus adalah Allah kita yang besar dan juru selamat kita, saudaraku. Saudara, berikutnya di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, istilah dalam rupa Allah, ya, dan kesetaraan dengan Allah secara jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang setinggi-tingginya. Berikutnya, kitab suci memberikan nama-nama ilahi untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, ayat ini jelas nubuat yang ditujukan untuk Tuhan Yesus, ya, saudaraku. Nah, jadi di sini Bapa yang kekal, saudaraku. Apa artinya Bapa yang kekal? Tuhan Yesus bagaikan seorang Bapa penuh belas kasih, saudaraku. Ya. Lalu yang berikutnya, Bapa yang kekal itu artinya apa? Pemilik kekekalan, nama yang abadi. Ya, saudaraku. Arti dari Bapa yang kekal tidak seperti orang tua jasmani kita yang terbatas karena suatu saat akan mati. Kristus adalah Bapa yang kekal, yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Sesuai Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, berikutnya, Kitab Suci memberikan nama-nama ilahi untuk Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 6 dan Yeremia pasal 33 ayat 16. Saya akan bacakan, karena ini kedua ayat ini sangat penting, saudaraku ya. Sangat penting sekali. Ya, nanti saya jelaskan singkat. Yeremia 23 ayat 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Tuhan, huruf besar semua, saudaraku ya. Itu menunjukkan kepada nama Yahweh, saudaraku ya. Yeremia 33 ayat 16, saudaraku. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Saudara, ayat tersebut jelas merupakan nubuat tentang Kristus. Dan dalam ayat-ayat itu, Kristus disebut sebagai Tuhan, Tuhan besar semua, saudara ya. Tuhan keadilan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yahweh atau Jehovah. Nah, saudara, dua ayat tersebut sangat penting, saya katakan tadi, untuk menghadapi para saksi Yehova, ya, yang terus ya menyaksikan ya tentang berita-berita yang diberitakan oleh saksi Yehova, ya, saudara. Nah, saudara cukup mencatat dua ayat ini saja, ya. Yeremia 23 ayat 6, Yeremia 33 ayat 16, ya. Tunjukkan kepada orang saksi Yehova itu, ya. Dua ayat tersebut sangat penting untuk menghadapi saksi Yehova. Sebab dalam dua ayat tersebut Tuhan Yesus disebut Yahweh. Tuhan Yesus disebut Jehovah di dalam perjanjian lama, saudara, ya. Nah, jika saudara berhadapan dengan orang dari saksi Yehova, sekali lagi, dua ayat itu sangat penting. Saudara tunjukkan, pasti mereka tidak mungkin bisa menjawab, saudara ya. Nah, saudara, dalam PL, sebutan juru selamat dan penebus ditujukan kepada Allah. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 3 dan ayat 11. Saya akan bacakan, saudaraku ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, saudara, ini ada di dalam PL
sudah ketemu juru selamat. Banyak sekali saudaraku ya yang mengatakan bahwa Allah itu juru selamat, saudaraku. Nah, memang Allah Bapa itu bisa disebut juru selamat, tetapi peran penting, peran utama juru selamat ada di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Di dalam Hosea 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Nah, saudara, jelas sekali kalau kita mau selamat, harus punya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak memiliki juru selamat tidak mungkin selamat. Ya. Dalam PB, saudaraku, sebutan juru selamat dan penebus ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, saudara. Di dalam Titus 3 ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Di dalam ayat yang lain, 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, berikutnya kitab suci menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi seperti kekal. Ya. Saudara, di dalam Mika pasal 5 ayat 1b dikatakan seperti ini. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, Kristus ada sejak dia ada, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang lain, Yohanes 8 ayat 58 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Loh, secara jasmani memang Tuhan Yesus lahir setelah kedatangan Abraham, saudaraku. Tetapi saudara, keberadaannya secara dari kekal sampai kekal, ya, keberadaannya secara roh, secara ilahi, ya, Tuhan Yesus itu ada dari kekal sampai kekal. Jadi Tuhan Yesus ada sebelum Abraham jadi. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kenapa kok dikatakan aku datang? Kok enggak aku lahir? Karena dia sudah ada sebelum kelahirannya. Amin. Amin. Dia ada sebelum dia berada di dalam dunia. Yang berikutnya, saudaraku, kitab suci menunjukkan bahwa Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Tadi pertama adalah kekal. Yang kedua, suci, kudus, tidak berdosa. Semua manusia berdosa yang lahir dari Adam dan Hawa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dikatakan dia tidak mengenal dosa. Apalagi berbuat dosa, mengenal saja tidak. Saudara. Di dalam Ibrani 4 ayat 15
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Ya, saudara, dari Paulus, tulis kepada jemaat di Korintus, penulis Ibrani, Petrus juga mengatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, kitab suci menunjukkan bahwa Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Ya, tadi kekal, kudus, tidak berdosa, maha kuasa. Ya, saudara, ada lebih dari 40 ya, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Itu menunjukkan kemahakuasaan dia sebagai pribadi oknum yang kedua, pribadi yang kedua di dalam Allah Tritunggal. Saudara, tidak ada nabi, tidak ada rasul, ya saudara, tidak ada orang suci manapun yang melakukan mujizat sebanyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 24 dikatakan seperti ini. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Nah, saudara, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada orang suci manapun yang bisa melakukan mujizat sesuai kehendaknya sendiri. Ya, saudara, tetapi Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus mampu melakukan dengan kuasanya sendiri. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nabi Rasul melakukan mujizat bukan dengan kuasanya sendiri, tetapi dengan kuasa yang datang dari Allah. Sedangkan Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus kita kenal, kita ketahui dari Alkitab kita. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dengan kuasanya sendiri. Ya, saudara pasti sudah berulang kali mendengar. Ya, Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat. Ya, di dalam Matius 9 ayat 18, Markus 5 ayat 39. Lalu Tuhan Yesus membangkitkan pemuda Nain, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ya, di dalam ayat 14-nya, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudaraku, dia cukup mengatakan bangkitlah, bangkitlah. Saudaraku, Lazarus sudah 4 hari, 4 malam dalam kubur. Ya. Tuhan Yesus katakan apa? Lazarus, marilah keluar. Saudaraku, dengan kuasanya sendiri, Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang mati. Bahkan yang sudah mati, yang sudah busuk 4 hari 4 malam, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasanya sendiri. Ya, saudara. Berikutnya, saudaraku, kitab suci menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Ya, yang berikutnya adalah Maha Tahu. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, saudara, di antara kita apakah ada yang bisa mengerti, bisa tahu? Ya.
pikiran dari Pak Benyamin Luki ini sedang apa. Ya, saudara. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Ya, saudara. Matius 9 ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Yohanes 2, 24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, saudara. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudaraku. Tuhan Yesus tidak bisa dipujuki, tidak bisa ditipu, saudaraku ya. Saudara bisa menipu saudara yang lain ya. Saudara bisa membujuki dengan saudara yang lain. Saudara bisa bohong kepada saudara yang lain ya. Dan orang yang dibohongi juga nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Tapi setelah itu baru berapa hari baru tahu, oh ternyata bohong. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu. Maha tahu dia. Yohanes 6 ayat 24. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Saudara, berikutnya kitab suci menunjukkan bahwa Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi seperti maha ada. Ya. Ini terlihat dari Yohanes 1 ayat 1. Firman atau lebih jelasnya Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi lalu menunjukkan bahwa firman atau Yesus itu lalu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Tetapi saudaraku, anehnya, ini saudara, anehnya di dalam Yohanes 1 ayat 18, saudaraku, mengatakan bahwa firman atau Tuhan Yesus itu masih ada di pangkuan Bapa, ya. Pada saat firman itu dikatakan, ya, bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia dan diam di antara kita di dalam Yohanes 1 ayat 14, tetapi Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada di sorga. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengerti, tidak belajar, tidak paham bahwa Yesus itu adalah 100% manusia dan dia 100% juga pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Bagaimana bisa mengerti Yohanes 1 ayat 18? Ya. Kemahaadaan Yesus juga terlihat dari janjinya dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini jelas sekali menunjukkan keberadaan Kristus Yesus yang ilahi. Ya, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita semua disertai oleh Tuhan. Dari sejak kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Roh Kudus sudah masuk di dalam hati kita dan Roh Kudus itu tidak akan pernah lagi meninggalkan kita, saudara. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Ya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara. Kenapa kita bimbang, khawatir, ragu, takut? Kepada apapun yang ada di dunia yang kita jumpai. Kristus Yesus
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mengapa kita masih takut, saudaraku? Sadari, saudaraku. Ketahuilah, baca terus berulang-ulang Matius 28 ayat 20b. Ketahuilah, ketahuilah. Ya. Supaya kita semua tahu dan paham dan mengerti dan beriman kepada Kristus akan janjinya. Aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berikutnya, kitab suci menunjukkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, ya, yang seharusnya dikerjakan oleh Allah Bapa, tetapi Kristus itu yang melakukan. Seperti penciptaan, ya. Ada ayat-ayatnya, saya sebutkan ayatnya, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 1 ayat 10. Tidak saya baca, saudara, ya. Nanti habis waktunya untuk baca firman Tuhan saja, ya. Nah, kitab suci menunjukkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan ilahi, seperti dia menciptakan, dia mengampuni dosa, ya, di dalam Matius 9 ayat 2 sampai 7, ya, menghancurkan segala sesuatu, ya, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12, melakukan pembaruan dari segala sesuatu, ya. Filipi 3 ayat 21, Wahyu 21 ayat 5, dia melakukan penghakiman pada akhir zaman. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32, Yohanes 5 ayat 22 dan Yohanes 5 ayat 27. Ya, ayatnya masih banyak lagi, saudaraku, ya. Saya tidak akan bacakan, ya, saudaraku. Nah, saudara, yang berikutnya kitab suci menunjukkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi seperti bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman, menunjukkan bahwa ia juga adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, jumlah manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini sejak dari Adam dan Hawa sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, ya, adalah begitu banyak sekali, saudaraku. Ya, kurang lebih saya hitung dari sejak penciptaan Adam dan Hawa sampai sekarang saja, ya, kalau di jumlah-jumlah, saudaraku, penduduk bumi, manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, yang pertama Adam dan Hawa, kemudian melahirkan banyak keturunan, itu jumlahnya sekitar kurang lebih 100 miliar. Jika Kristus bukanlah Allah, bagaimana mungkin ia bisa menghakimi begitu banyak manusia dengan begitu maha adilnya? Karena ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Seperti, saudaraku, orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu semua pasti masuk ke neraka, saudaraku. Tapi neraka kan ada tingkat-tingkatannya, saudara. Nah, berdasarkan apa, saudara? Ya, berdasarkan banyaknya dosa yang dilakukan. Tuhan tahu, Maha tahu. Dia Maha tahu. Lalu tingkat dosa yang dilakukan selama hidupnya. Ya, orang yang tidak percaya kepada Kristus sudah pasti masuk neraka. Tetapi neraka yang tingkat keberapa? Nah, itu, saudaraku, dipertimbangkan oleh Tuhan. Yaitu pertama, banyaknya dosa yang dilakukan. Yang kedua, tingkat dosa. Saudara jangan samakan dosa membunuh, ya, yang ada di dalam Keluaran 21 ayat 12 dengan dosa mencuri dalam Keluaran 22 ayat 1. Ya, itu hukuman di dunia aja sudah beda, saudara. Tentu Tuhan Maha Adil. Manusia yang tidak Maha Adil aja sudah ngerti, saudara, ya. Mengerti, ya, paham bahwa dosa membunuh itu lebih besar daripada dosa mencuri. Hukumannya pasti beda, ya. Tingkat banyaknya dosa yang dilakukan, tingkat dosa, tingkat pengetahuannya. Ya. Saudara, dia sudah pernah mendengar firman Tuhan atau belum? Ya.
kesengajaannya, saudaraku. Pengaruh dosa yang ditimbulkan. Saudara, dalam Markus 12 ayat 40b, itu jelas sekali, saudaraku ya. Jadi, kalau pendeta berbuat dosa, ya, pengaruh negatif yang ditimbulkan akan jauh lebih besar daripada kalau orang Kristen biasa berbuat dosa. Ya, itu jelas sekali. Nah, apa yang menyebabkan seseorang berbuat dosa? Itu juga perlu, saudaraku ya. Seseorang yang mencuri tanpa ada pencobaan, tanpa ada kesukaran, kesulitan, tentu lebih berat dosanya daripada orang yang mencuri karena membutuhkan uang untuk anaknya yang sakit dan yang hampir mati, saudaraku. Ya, itu kriteria dari hukuman di neraka, saudaraku ya. Ada begitu banyak kriterianya. Untuk bisa melakukan penghakiman itu dengan benar, maka hakim itu haruslah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya, Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana. Dia pribadi Kristus itu. Kristus itu maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Ya. Selanjutnya, kitab suci memberikan penghormatan ilahi kepada Tuhan Yesus. Kitab suci memberikan penghormatan ilahi kepada Tuhan Yesus. Seperti penghormatan di dalam Yohanes 5 ayat 23. Lalu kepercayaan. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Saya tidak bacakan ayatnya. Pengharapan 1 Korintus 15 ayat 19. Penyejajaran namanya dengan pribadi-pribadi lain dari Allah Tritunggal. Di dalam Matius 28 ayat 19. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Ya. Nah, saudara, berikutnya kesatuannya dengan Bapa seperti yang dinyatakan oleh ayat-ayat di bawah ini, ya. Kesatuannya dengan Bapa seperti yang dinyatakan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan ini. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Satu hakikat maksudnya, bukan satu menjadi satu kesatuan melebur, begitu bukan ya. Satu hakikat, tetapi tiga pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Yohanes 14 ayat 7 sampai 10a. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jelas sekali, saudaraku ya. Yang berikutnya, Yesus sendiri mengakui bahwa Ia adalah Allah, ya, atau anak Allah, ya, saudaraku. Di dalam Yohanes 5 ayat 23, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 7 sampai 10, Yohanes 15 ayat 23, Matius 26 ayat 63 sampai 64. Saya tidak bacakan, saudaraku ya. Yesus bukan hanya mengaku bahwa dirinya adalah Allah, tetapi Ia juga rela mati demi menebus dosa umat pilihannya. Ada seorang penulis buku yang menggunakan hal ini untuk membuktikan
keilahian Yesus dengan cara sebagai berikut, saudaraku ya. Nah, saudara, saya pakai ini ya, tangan saja, saudara ya. Saudara, ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah yang 100%. Yesus mengaku sebagai Allah atau anak Allah. Dan Yesus mau mati untuk pengakuan itu. Nah, gambarannya, saudaraku ya. Yesus adalah Allah. Saudara, kalau saya katakan di sebelah kiri saya, saudaraku, orang itu tidak mengaku tidak benar, ada dua kemungkinan tentang pengakuan itu, ya. Dikatakan kalau tidak benar bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya, kalau itu tidak benar dan tahu, saudaraku, tidak benar dan tahu, ya, maka jelas dia adalah pendusta atau orang tolol bahkan, saudara ya. Nah, karena ia mau mati untuk suatu dusta, saudaraku. Nah, saudara, jelas sekali kalau Yesus adalah Allah dan itu pengakuannya tidak benar dan dia tahu, maka jelas-jelas dia pendusta. Kalau pendusta itu orang tolol, saudaraku. Karena ia mau mati untuk suatu dusta, saudaraku. Ya. Nah, saudara, yang berikutnya, Yesus adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya, tidak benar, ya, dan dia tidak tahu. Jelas sekali, saudaraku, orang yang tidak tahu tentang dirinya sendiri adalah orang gila. Karena hanya orang gila yang tidak mengerti apa yang ia sendiri katakan, saudaraku. Ya. Nah, saudara, tidak ada pilihan yang lain, saudaraku. Hanya yang sebelah ini, saudaraku. Yesus adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Ini pengakuannya benar, saudaraku. Dia adalah Allah. Ya. Kalau pengakuan Yesus tersebut adalah benar, maka Yesus adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Jadi jelas bahwa Yesus betul-betul adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Nah, saudara, yang berikutnya, setan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, ya, atau anak Allah, dan setan tunduk kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 32, tidak saya baca juga, saudaraku. Di sana dijelaskan dua orang yang kerasukan disembuhkan, itu ada di Gadara atau Gerasa. Nah, yang terakhir, saudaraku ya, yang terakhir, Kitab Suci memerintahkan penyembahan terhadap Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 1 ayat 6, Allah sendiri berkata bahwa malaikat-malaikat harus menyembah anak, harus menyembah Yesus. Dan Yesus sendiri mau disembah. Dan disebut Tuhan, disebut Allah. Dalam Matius 14 ayat 33, Matius 28 ayat 9, Matius 28 ayat 17, Yohanes 9 ayat 38, Yohanes 20 ayat 28. Ya, masih banyak ayatnya. Ya, saudaraku. Dan Tuhan Yesus mau disembah dan disebut Tuhan Allah. Ya. Di situ ayat-ayatnya menunjukkan bahwa Kristus itu adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Saudara, padahal Yesus sendiri berkata bahwa kita hanya boleh menyembah Allah di dalam Matius 4 ayat 10. Ya, berarti dia adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Nah, saudara, yang penutup, saudaraku ya, rasul-rasul, saudaraku, menolak disembah. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26, lalu Wahyu 22 ayat 8 sampai 9, malaikat pun menolak disembah dan mengalihkan sembah itu kepada Allah. Di dalam Wahyu 19 ayat 10, Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan Herodes dihukum mati oleh Tuhan karena menerima penghormatan ilahi. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 20
sampai 23. Nah, saudara, setelah mendengar uraian yang singkat ini, saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa Yesus adalah Allah. Pribadi Allah yang setinggi-tingginya, pribadi Allah yang 100%. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu begitu jelas. Firman-Mu begitu nyata. Sudah kami dengar bahwa Yesus adalah Allah yang 100%. Tuhan Yesus selain Allah yang 100%, Tuhan Yesus adalah manusia yang 100%. Tuhan Yesus merasakan begitu kesedihan, kesusahan, sakit kami. Tuhan Yesus merasakan kekurangan kami. Tetapi Tuhan Yesus pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan. Tuhan Yesus sanggup memberkati kami semua. Ketika kami menghadapi berbagai macam masalah, kesukaran, kesulitan, apapun. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja. Kami simpan dalam hati kami. Dan kami boleh aplikasikan di dalam hidup kami. Untuk terus kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan pekabaran Injil. Meraih jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Disambung perjamuan kudus ya. Silakan Pak. Disambung perjamuan kudus Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya. Apakah saudara-saudara di sini sudah pegang anggur dan roti? Ya. Kalau tidak ada anggur, ya air minum saja boleh. Ya. Saya buka dulu saudaraku ya, rotinya. Saya akan bacakan ayat yang mendasari kita untuk melakukan perjamuan kudus. Saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya saudara, saya sarikan dulu ya, saya sarikan dari ayat yang sudah saya baca tadi, saudaraku, saya sarikan ada 3, saudaraku. Yang pertama, saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus ini, sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dan yang kedua, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, sudah dibaptis, ya. Karena baptisan itu, baptisan terserah saudara, baptis selam, baptis percik sama saja, saudara ya.
Baptis adalah sakramen yang pertama, sakramen yang ke-1, sakramen pertama, ya. Dan perjamuan kudus adalah sakramen yang kedua. Kita hanya mengenal 2 sakramen, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Nah, yang pertama tadi sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang kedua sudah dibaptis, yang ketiga sudah, ini yang penting, ya, tidak boleh memegangi dosa-dosa favorit, saudaraku. Ya, kalau saudara masih memegangi dosa-dosa favorit, tidak dilarang untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Ya, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan melaksanakan perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan tolong kami, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni dosa kesalahan kami, agar Tuhan layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, kita pegang roti. Kita pegang roti. Saya akan bacakan ayatnya, kemudian kita makan bersama. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Saya akan bacakan ayatnya, kemudian kita minum bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kami sadar Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan merelakan dirinya untuk disalib. Untuk membayar lunas hutang dosa kami. Kami yang berdosa seharusnya kami yang dihukum kekal selama-lamanya. Tapi karena kasih-Mu, Tuhan rela datang ke dalam dunia, menderita sengsara bahkan puncaknya. Rela meninggal, rela mati di atas kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selesai Pak Ben. Terima kasih. Luar biasa buat pengajaran pagi hari ini. Bapak Ibu, ini adalah kelas Bible Study ya. Apalagi Bapak Ibu, kita ketika ingin menjangkau jiwa-jiwa yang baru, di mana dari kaum Bukedar, Bapak Ibu, kita bisa belajar ya ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini, di mana lewat ayat demi ayat firman Tuhan yang ada, kita bisa menjelaskan Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan sekali lagi kami pengurus dari Menara Doa New Life mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Handoyo Purwanto. Tuhan semua berkati keluarga, rumah tangga, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Bapak. Bapak Ibu, saat dimana kita akan melihat beberapa pengumuman di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu,
4 kali pertemuan ibadah pagi, Senin, dan Sabtu dimulai jam 6 pagi sampai dengan selesai, atau Bapak Ibu sampai dengan selesai jam 8 kurang lebih. Dan juga untuk hari Selasa dan Kamis kita ada di jam 6 sore waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu ya. Jadi kita ada Senin pagi, Selasa sore, Kamis sore, dan Sabtu pagi. Untuk Senin pagi setelah firman Tuhan kita ada perjamuan kudus sesudah firman Tuhan. Dan juga Sabtu seperti pagi hari ini setelah firman Tuhan kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkannya. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu sesuai jadwal, untuk hari Senin tanggal 4 Juli kita ada Bapak Pendeta Cliff Harold. Untuk hari Selasa jam 6 sore kita ada Bapak Pendeta Jack Lemboan NPD. Kemudian untuk hari Kamis sore kita ada Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Dan untuk hari Sabtu pagi jam 6 waktu Indonesia Barat kita ada Ibu Pendeta Olga Mamoto. Mari Bapak Ibu kita terus melihat jadwal-jadwal, dan kita juga berharap Bapak Ibu yang hadir bisa share setiap flyer-flyer kita, kegiatan-kegiatan kita di Menara Doa New Life Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah pagi kita. Dan saya persilakan Ibu Pendeta Magdalena untuk bawa kita di dalam satu pujian penutup. Dan nanti Bapak Pendeta Cliff Harold akan menutup di dalam doa berkat di pagi hari ini. Saya persilakan.
Mari saudara-saudara kekasih, mari kita satu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini lagi Tuhan. Kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur tidak pernah henti-henti atas kebaikan-Mu, tuntunan, pimpinan, lawatan-Mu. Sehingga kami boleh ada di tempat Menara Dom New Life ini Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, kami tahu Yesus, kami tahu Roh Kudus karena anugerah-Mu buat kehidupan pribadi kami. Jadi tidak kata yang kami bisa ucapkan selain syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Firman terus Tuhan Yesus, kami mau belajar Bapa. Kami mau belajar terus Tuhan Yesus. Untuk dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sekali lagi kami bukan saja pendengar-pendengar, tapi kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan kehidupan kami, hidup yang berdampak Tuhan Yesus. Orang kami sebagai surat yang terbuka, sehingga orang bisa mengenal Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you God. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami, boleh kami taat setia. Ajarkan kami terus Tuhan Yesus. Kami senantiasa taruh pengharapan penuh buat Engkau. Ajarkan kami senantiasa pasang Engkau di depan. Engkau segala prioritas buat kami. Di mana kami melangkah, di mana kami buat segala macam aktivitas apapun. Tuhan Yesus skala prioritas. Yang terutama dan pertama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami mau pulang, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama saudaraku kita katakan amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Cliff Harold dan Bapak Ibu, ibadah Menara Doa New Life lewat media Zoom Prayer Meeting pagi hari ini, Sabtu 2 Juli 2022 sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Handoyo. Terima kasih Ibu Teli. Halo Ibu Teli. Halo Bu Teri. Halo Pak Zakaria. Pak Ali, Pak Klim. Halo Ibu Nana, Ibu Olga. Ibu Terima Nomi. kasih semua. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Selamat datang Bu Teri. Kita sama-sama kembali. Terima kasih, Tuhan berkati. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat juga. Semangat terus. Oh, ini Ibu Olga, apa kabar Ibu Olga? Ada 15 Olga, orang. semangat Ibu Olga, mantap. Pasti lebih baik. Selamat datang lagi Bu Olga. Iya. Terima Selalu kasih Bu bawa Olga. dalam doa. Iya. Oke, selamat. Have a good weekend. God bless you. Weekend. Yeah.